Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ibu pemulung ini menghadiri resepsi pernikahan anaknya dengan pakaian compang-camping. Tapi entah kenapa, pestanya berlutut ketika melihatnya. Sari adalah seorang wanita yang hidup dengan memulung sebagai mata pencariannya. Nasib nenek Sari memang malang. Ia kehilangan sebelah lengannya dan menjadi cacat sejak kecil karena kecelakaan lalu lintas. Kompensasi atas kecelakaannya disimpan oleh orang tuanya yang akan digunakan untuk bekal masa tua Sari kelak. Berikut sekelumit perjalanan hidup Sari sejak kecil. Sari tak pernah sekolah. Belakangan orang tuanya meninggal. Simpanan yang ditinggalkan oleh orang tuanya tak pernah disentuhnya. Ia bergantung pada subsidi pemerintah dan memulung untuk bertahan hidup. Setelah dewasa, ia menikah dengan seorang pria yang juga cacat secara fisik seperti dirinya. Tapi mereka saling mencintai dan hidup sederhana. Namun, suaminya meninggal karena sakit saat putranya baru 5 tahun. Sejak saat itu, dia dengan susah payah membesarkan anaknya dengan keuletan dan kerja kerasnya. Salman, putranya, berhasil lulus sarjana dan punya pekerjaan yang stabil di kota. Tak lama kemudian, anaknya dikenalkan oleh manajernya dengan seorang gadis cantik, anak seorang pengusaha kaya raya. Karena malu dan takut pacarnya memandang rendah dengan kondisi keluarganya yang miskin, Salman pun berbohong dengan mengatakan dia anak yatim piatu. Ketika orang tua pacarnya melihat Salman yang mandiri, orangnya juga cerdas dan dewasa, mereka pun setuju menikahkan putrinya dengan Salman tanpa permintaan apapun. Mereka bahkan akan menanggung semua biaya pernikahannya. Menjelang pernikahan, perasaan Salman bergejolak tak menentu. Di satu sisi, ibunya yang dengan susah payah membesarkannya, dia merasa bersalah jika tidak memberitahu ibunya tentang pernikahannya. Di sisi lain, jika ibunya seorang pemulung itu datang menghadiri pernikahannya yang mewah, apakah tidak akan membuat mertuanya malu? Apalagi dia sudah terlanjur mengatakan anak yatim piatu. Pada hari pernikahan itu, perasaan Salman semakin tak menentu, hingga akhirnya menelpon ibunya mengatakan bahwa dia saat ini menikah dan memberitahu tempat pernikahannya. Dia meminta ibunya untuk memaafkannya dan meminta sang ibu menghadiri pernikahannya. Dalam pernikahan mewah itu, mempelai laki-laki tampak gelisah sambil melihat-lihat sekeliling. Akhirnya dia melihat ibunya yang mengenakan pakaian lusuh dan tanpa peduli dengan tatapan aneh para tamu, Salman segera turun dari panggung, meraih tangan ibunya dan menuntunnya ke atas panggung. Melihat kedua mertua, istrinya, dan para tamu di bawah panggung yang tercengang, Salman mengambil mikrofon. Ini ibu saya, Sari, ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkan saya dengan menjadi pemulung. Tidak seharusnya saya mengabaikan ibu saya. Saya ingin berbagi kebahagiaan bersama dengannya, kata Salman, kemudian membungkuk memberi hormat pada ibunya. Saya minta maaf ibu atas pikiran saya yang dangkal dan kesalahan saya, katanya sambil menahan linangan air matanya. Ibu dan anak itu saling berpelukan dan terdengar tepuk tangan meriah dari bawah panggung. Bersamaan dengan itu, mertuanya bergegas menghampiri mereka dan seketika berlutut sambil menggenggam erat tangan ibu Salman dan berkata, "Ah, ibu penolong kami, akhirnya kami menemukanmu." Ternyata, lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Sari sedang mengais barang-barang bekas di tempat sampah, ia melihat sepasang suami istri muda memeluk anaknya yang menangis. Anaknya sakit parah dan perlu dirawat di rumah sakit. Namun karena tidak punya uang yang cukup dan meski telah memohon pada rumah sakit, tapi rumah sakit tetap menolaknya sebelum menyelesaikan prosedur administrasi. Akhirnya mereka pun tak berdaya dan bermaksud pulang ke kampung. Melihat anak itu dalam keadaan kritis, Nenek Sari bergegas pulang ke rumah dan mengambil simpanan uang kompensasinya ketika itu. Dia mengambil uang dari bank dan menyerahkannya kepada pasangan itu, menyuruh mereka segera membawa anaknya ke rumah sakit. Pasangan itu adalah mertua Salman. Anaknya dan anak yang sakit parah itu adalah yang sekarang menjadi istri Salman. Karena mendesak dan kondisi kritis ketika itu, mereka tidak banyak bicara, hanya tahu bahwa nama Nenek Sari seorang pemulung.
Berkat pertolongan Sari, anak itu pun sembuh. Kemudian pasutri itu tinggal di kota untuk bekerja, berusaha mengumpulkan uang untuk dikembalikan kepada Sari. Namun saat sudah terkumpul, mereka tidak menemukan Sari. Kemudian mereka mencari tahu keberadaan Sari dan baru tahu ternyata Sari sudah pindah. Tidak ada yang tahu alamat persisnya. Pasutri muda itu kemudian membuka bisnis kecil-kecilan dan semakin berkembang maju. Namun mereka selalu teringat dengan nama dan wajah lembut wanita yang sudah menolongnya itu, selalu ingin membalas budi kebaikannya. Sekeluarga saling berpelukan di atas panggung. Sementara itu, para kerabat dan teman-teman serta tamu undangan di bawah panggung tampak tersentuh dengan kisah yang menakjubkan sekaligus mengesankan itu. Mereka juga menyatakan rasa hormat dan mendoakan kebaikan untuk Sari. Semoga Sari yang baik hati dapat menikmati sisa hidupnya dengan bahagia. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.